Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan deras sore itu seakan tahu isi hatiku. Aku duduk di ruang tamu dengan mata sembab, menatap kosong ke arah pintu rumah yang perlahan terbuka. Suamiku masuk, wajahnya dingin tanpa senyum. Biasanya aku akan menyambutnya dengan teh hangat dan pelukan kecil, tapi kali ini yang kuterima hanyalah tatapan tajam, seakan aku adalah orang asing di rumah ini. Aku ingin bicara, katanya datar. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang siap menorehkan luka baru. Jantungku berdegup kencang, firasat buruk langsung menyergap. Dan benar saja, kalimat berikutnya meremukkan seluruh harapanku. Kita cerai saja, aku sudah tidak bisa lagi hidup denganmu. Tubuhku gemetar, mataku basah, dan air mataku jatuh begitu saja tanpa mampu kucegah. Aku menatapnya dengan penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin, lelaki yang dulu bersumpah di hadapan Allah untuk menjagaku, kini dengan mudahnya ingin menghapus ikatan suci itu. Suaraku bergetar ketika aku bertanya, kenapa? Apa salahku selama ini? Namun jawabannya justru membuat dadaku semakin sesak. Aku sudah punya pilihan lain, dan dia jauh lebih mengerti aku dibanding kamu. Saat itu aku tahu, bukan lagi cinta yang berbicara, melainkan nafsu yang membutakan. Air mataku semakin deras, bukan hanya karena merasa dikhianati, tapi karena membayangkan anakku. Bagaimana perasaannya jika tahu ayahnya lebih memilih wanita lain daripada keluarganya sendiri? Aku menatap wajah suamiku, mencari sedikit rasa iba, tapi yang kutemukan hanyalah kebekuan. Lelaki itu benar-benar sudah kehilangan hatinya. Dalam keheningan yang mencekam, aku mendengar bisikan lirih dari hatiku sendiri. Jadi ini akhirnya, semua pengorbananku sia-sia. Tanganku bergetar saat menggenggam foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto yang dulu penuh kebahagiaan kini hanya terasa seperti penghinaan. Aku ingin berteriak, ingin marah, namun suara itu tercekik oleh rasa sakit yang menyesakkan. Sore itu menjadi saksi, bagaimana seorang istri yang setia dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya, sementara lelaki yang dulu kucintai meninggalkan rumah dengan langkah tegap. Tak sedikit pun ia menoleh ke belakang, seolah aku hanyalah masa lalu yang tak berarti. Dan disitulah aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah pintu rumah tertutup rapat oleh langkahnya yang pergi, aku terpuruk di lantai ruang tamu. Tangisku pecah, menyalakan kembali semua kenangan indah yang kini berubah jadi duri. Aku menggenggam erat foto keluarga itu, merasakan air mataku membasahi bingkai kayunya. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku yang setia harus diperlakukan seperti ini? Apa aku begitu tidak berarti di matanya? Hening malam hanya menjawab dengan kejam, membuat aku semakin merasa sendiri. Hari-hari berikutnya terasa bagaikan neraka. Aku tetap harus berdiri di depan anakku dengan senyum palsu, meski hatiku hancur. Aku tak ingin dia tahu bahwa ayahnya memilih perempuan lain. Namun, anak sekecil itu ternyata lebih peka dari yang kuduga. Suatu malam ia menatapku dengan mata beningnya dan bertanya lirih, "Mama, kenapa papa enggak pulang lagi?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak, hampir saja aku tak sanggup menjawab. Aku hanya bisa memeluknya erat, menutupinya dengan tangis yang kutahan. Semakin lama, kabar tentang suamiku dan perempuan itu makin santer terdengar. Tetangga berbisik-bisik, teman-temanku menatap iba, seakan aku adalah wanita paling malang. Luka di hatiku semakin dalam setiap kali aku melihat mereka bergandengan tangan di luar sana, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Rasanya aku ingin berteriak pada dunia, itu suamiku. Itu ayah dari anakku. Namun apa gunanya? Nyatanya, ia sudah memilih meninggalkanku demi pelakor itu. Namun dalam setiap luka, ada janji yang aku genggam erat. Janji pada diriku sendiri dan pada anakku, aku tidak akan hancur. Aku mungkin dikhianati, mungkin dicampakkan, tapi aku tidak boleh runtuh.
Aku harus kuat, meski seluruh jiwa terasa lelah. Aku mulai belajar menata langkah, menutupi luka dengan kerja keras, membangun kembali hidupku yang sempat roboh. Di balik semua tangis, perlahan aku merasakan api kecil yang tumbuh dalam hatiku. Api yang berbisik, biarlah dia pergi dengan pilihannya, suatu saat ia akan menyesal. Dan saat itu tiba, aku ingin melihatnya menangis seperti aku pernah menangis, merasakan sakit seperti aku pernah sakit. Karena aku tahu, waktu akan membalikkan segalanya. Pagi itu aku menatap wajah anakku yang masih terlelap. Pipinya yang polos menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Dalam hati aku berjanji, aku tidak boleh terus terpuruk. Jika aku runtuh, siapa yang akan melindungi dan membesarkannya? Aku menyeka air mata yang tersisa, berdiri dari keterpurukan, dan mulai berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Hari-hari baruku tidaklah mudah. Aku harus bekerja apa saja demi mengisi perut kecil anakku. Aku mulai berjualan makanan kecil, menerima pesanan kue, bahkan tak jarang mencuci pakaian tetangga hanya demi mendapatkan uang tambahan. Setiap keringat yang menetes menjadi saksi bagaimana seorang ibu berjuang sendirian. Meski tubuhku lelah, aku tetap tersenyum setiap kali melihat anakku makan dengan lahap. Senyum kecilnya adalah obat bagi semua luka yang pernah ditorehkan ayahnya. Namun, luka pengkhianatan itu tidak serta-merta hilang. Ada malam-malam ketika aku menatap langit, bertanya pada Tuhan, mengapa Dia lebih memilih wanita itu daripada aku. Tapi semakin lama, aku mulai sadar, aku tidak lagi membutuhkan jawaban darinya. Aku hanya butuh kekuatan untuk melangkah ke depan. Biarlah masa lalu menjadi luka, karena aku tahu Tuhan sedang menyiapkan balasan yang adil. Kabar tentang suamiku perlahan sampai ke telingaku. Kehidupannya bersama perempuan itu tidak seindah yang ia bayangkan. Bisik-bisik tetangga mulai berubah, dari cibiran terhadapku kini menjadi iba padanya. Aku mendengar mereka sering bertengkar, bahkan ada yang mengatakan hartanya perlahan habis karena gaya hidup perempuan itu. Aku hanya tersenyum lirih mendengarnya, bukan karena senang, tapi karena yakin, roda kehidupan memang selalu berputar. Di titik ini aku mulai merasakan sebuah kekuatan baru dalam diriku. Aku bukan lagi istri yang dicampakkan dan ditinggalkan. Aku adalah seorang ibu yang mampu berdiri sendiri, yang mampu membuktikan bahwa luka tidak akan menghancurkanku. Dan entah mengapa, aku mulai menantikan hari di mana lelaki itu kembali menatapku, bukan dengan kebencian, tapi dengan penyesalan yang mendalam. Waktu terus berjalan, dan roda kehidupan mulai menunjukkan keadilannya. Lelaki yang dulu meninggalkanku demi perempuan itu kini hidupnya tidak seindah dongeng. Aku mendengar kabar bahwa usaha yang dulu ia bangun dengan penuh kerja keras mulai merosot. Semua itu bukan karena takdir semata, melainkan karena perempuan yang dipilihnya hanya tahu menghabiskan harta tanpa peduli bagaimana susahnya mencari nafkah. Konflik demi konflik mewarnai rumah tangga barunya. Perempuan itu tak lagi menampilkan wajah manisnya seperti dulu, melainkan menunjukkan sifat aslinya yang penuh tuntutan. Aku bahkan mendengar dari mulut orang-orang bahwa sering terdengar teriakan dan tangisan dari rumah mereka. Lelaki yang dulu begitu sombong meninggalkanku, kini hidup dalam cengkraman wanita yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Suatu malam, tanpa kuduga, ia datang ke rumahku. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan matanya merah seperti tak tidur semalaman. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Aku menyesal, aku salah meninggalkanmu." Kata-kata itu membuat dadaku sesak, bukan karena masih cinta, melainkan karena aku menyaksikan bagaimana karma benar-benar nyata. Aku menatapnya lama, mencoba menahan segala emosi yang berkecamuk. Aku teringat malam ketika ia dengan dinginnya mengucapkan kata cerai, ketika aku terpuruk di lantai dengan air mata bercucuran. Kini ia berdiri di hadapanku, menangis, meminta maaf. Ironis, bagaimana roda kehidupan bisa berputar begitu cepat. Namun, aku hanya bisa tersenyum pahit. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah memilih untuk bangkit tanpa dirimu. Maafkan aku, tapi luka ini terlalu dalam. Suaraku bergetar, tapi penuh keyakinan. Aku melihat matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan.
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menang, bukan karena dia hancur, melainkan karena aku bisa berdiri tegar menghadapi semuanya. Hari itu aku berjalan menggandeng tangan anakku. Kami menghadiri acara sekolahnya, dan betapa bahagianya aku melihat ia berdiri di atas panggung menerima penghargaan. Senyum bangganya membuat seluruh luka di masa lalu terasa tak berarti lagi. Aku tahu, meski tanpa seorang ayah di sisinya, ia tumbuh dengan cinta dan ketulusan dariku. Aku merasa menjadi wanita paling kuat di dunia. Di kejauhan, aku melihat sosok yang pernah membuat hidupku hancur. Suamiku berdiri terpaku, matanya tertuju pada anak kami dengan tatapan yang penuh sesal. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Ia mencoba mendekat, namun langkahnya ragu, seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku tahu, dalam hatinya ia menangis, menyesali semua pilihan yang telah ia ambil. Perempuan yang dulu direbutnya kini sudah pergi meninggalkan dia dengan luka dan kebangkrutan. Semua yang ia perjuangkan demi wanita itu justru berakhir sia-sia. Dan kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia menatapku lama, seakan berharap aku masih punya ruang untuknya. Namun aku hanya bisa menunduk dan menggenggam tangan anakku lebih erat, menunjukkan bahwa aku sudah punya dunia sendiri yang tak lagi membutuhkannya. Air matanya jatuh, aku bisa melihatnya meski dari kejauhan. Tapi aku tak bergeming. Aku sudah terlalu banyak menangis di masa lalu, kini saatnya dia yang merasakan perihnya kehilangan. Inilah balasan yang nyata, bukan karena aku membalas dendam, melainkan karena hidup memang selalu menuntut keadilan pada waktunya. Aku tersenyum pada anakku, lalu berbisik pelan, "Kita sudah cukup, Nak. Kita tidak butuh siapa-siapa lagi." Dan saat melangkah pergi, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari luka, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari masa lalu yang dulu hampir menghancurkanku. Kini, aku berdiri sebagai seorang wanita yang kuat, yang membuat orang yang pernah menyakitiku menangis dalam penyesalan yang takkan pernah bisa diperbaiki. Malam itu aku duduk di balkon rumah kecilku bersama anakku. Kami menatap langit yang penuh bintang. Ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar, meski hidupku penuh luka di masa lalu, kini aku berdiri sebagai aku yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berharga dari sebelumnya. Suamiku, atau tepatnya mantan suamiku, masih berusaha menghubungi. Ada pesan-pesan panjang penuh penyesalan, ada ajakan untuk bertemu, bahkan ada tangisan lewat telepon yang membuatku tahu betapa hancurnya hidupnya kini. Namun, setiap kali aku membaca atau mendengarnya, hatiku hanya berkata, sudah terlambat. Karena semua kesempatan sudah ia sia-siakan saat lebih memilih pelakor itu daripada keluarga kecil kami. Anakku tumbuh dengan cinta yang tak pernah berkurang. Dariku, setiap kali ia memelukku dan berkata, "Mama adalah orang paling hebat di dunia," aku merasa Tuhan benar-benar adil. Ia mengambil sesuatu dariku, tapi ia menggantinya dengan kekuatan yang tak pernah kuduga. Dan dari situlah aku tahu, aku tidak pernah sendiri. Sementara itu, mantan suamiku kian tenggelam dalam penyesalan. Ia mencoba mencari jalanku, tapi aku tak lagi menoleh. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku tidak membenci, aku juga tidak dendam. Aku hanya tidak ingin lagi terluka oleh orang yang sama untuk kedua kalinya. Biarlah ia hidup dengan bayangan kesalahannya sendiri, karena itu adalah hukuman yang lebih berat dari sekadar kata maaf. Kini aku melangkah ke depan bersama anakku, menatap masa depan dengan senyum dan harapan baru. Aku percaya, ada kebahagiaan yang lebih indah menantiku. Dan satu hal yang pasti, aku berhasil membuatnya menangis menyesal, bukan karena balas dendamku, tapi karena aku mampu bangkit dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat tanpa dirinya. Hari itu, tanpa kuduga, aku bertemu dengannya di depan sekolah anakku. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya tampak rapuh, dan matanya sayu penuh sesal. Ia mencoba menghampiri, namun anakku dengan spontan meraih tanganku lebih erat, seakan takut aku kembali disakiti. Saat itu aku sadar, luka yang ia tinggalkan bukan hanya padaku, tapi juga pada darah dagingnya sendiri.
Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku menyesal, aku hancur tanpamu. Aku salah, aku bodoh meninggalkanmu demi perempuan itu." Air matanya jatuh, tak lagi peduli dengan orang-orang yang melihat. Tapi aku hanya berdiri kaku, membiarkannya tenggelam dalam penyesalannya. Dulu aku pernah menangis seperti itu, bahkan lebih parah, dan ia sama sekali tak peduli. Kini, Tuhan membalikkan keadaan. Aku menatapnya dengan tenang. "Maaf, bukan aku yang tega menolakmu, tapi dirimulah yang tega membuangku saat aku masih setia. Aku sudah tidak ada lagi di masa lalumu. Aku hidup di masa depanku bersama anakku." Suaraku tegas, meski hatiku bergetar. Aku tahu kata-kata itu akan menghantamnya lebih keras daripada 1000 pisau. Ia terdiam, bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang mampu keluar lagi. Tatapannya kosong, hanya menyisakan penyesalan yang tak bertepi. Aku melihat jelas bagaimana hidupnya kini hanya bayangan suram dari masa lalu yang pernah ia hianati. Aku menoleh, menggandeng anakku, dan melangkah pergi tanpa sekalipun menengok ke belakang. Dan di sanalah aku merasa benar-benar merdeka. Luka yang dulu hampir membunuhku kini menjelma menjadi kekuatan. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa dirinya. Biarlah ia hidup dalam penyesalan yang panjang, sementara aku dan anakku melangkah menuju kebahagiaan baru yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Hari-hari berlalu, dan aku tak lagi menoleh pada masa lalu. Hidupku kini hanya berpusat pada kebahagiaan anakku dan masa depan yang lebih cerah. Namun, kabar tentang mantan suamiku selalu sampai ke telingaku. Aku mendengar ia semakin terpuruk, usaha hancur, rumah tangganya lenyap, dan ia kini hidup sendiri tanpa seorang pun yang peduli. Ironis, lelaki yang dulu begitu sombong kini menjadi sosok yang kesepian dan penuh penyesalan. Suatu malam, ia kembali menghubungiku. Suaranya lirih, penuh tangis yang menyayat hati. "Aku ingin kembali, aku ingin menebus semua kesalahanku." Aku hanya terdiam lama, membiarkan kata-katanya menguap dalam hening. Hatiku tidak lagi berguncang seperti dulu. Aku telah belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah mengkhianati, dan ia sudah kehilangan hak untuk kembali sejak hari ia lebih memilih pelakor itu daripada keluarganya. Aku menatap wajah anakku yang tidur lelap di sampingku. Wajah polos itu adalah alasanku bertahan, alasanku untuk kuat. Aku tersenyum sambil berbisik, "Kita sudah menang, Nak. Bukan karena membuat orang lain hancur, tapi karena kita bisa berdiri tanpa mereka yang pernah meninggalkan kita." Air mataku jatuh, bukan lagi karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Kini aku berjalan di jalanku sendiri. Aku bangun usaha kecilku yang perlahan berkembang, aku mendidik anakku dengan penuh kasih, dan aku berdiri sebagai wanita yang tak lagi mudah diruntuhkan. Orang-orang mulai menatapku bukan sebagai wanita malang yang ditinggalkan, melainkan sebagai sosok kuat yang berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Dan pada akhirnya, aku sadar, aku bukan hanya berhasil membuatnya menangis menyesal, tapi juga berhasil membuktikan pada dunia bahwa aku bisa bahagia tanpa dirinya. Aku adalah pemenang sejati, bukan karena dendamku, tapi karena aku memilih bangkit ketika aku bisa saja hancur. Dan di sanalah, hidupku benar-benar dimulai kembali. Matahari pagi menembus jendela kamarku, menyinari wajahku dan anakku yang sedang tertidur pulas. Aku menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua luka, air mata, dan pengkhianatan kini hanya menjadi kenangan, bukan beban lagi, melainkan pelajaran berharga. Aku bersyukur karena Tuhan memberiku kekuatan untuk bangkit. Hari ini aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, namun aku sudah tidak takut lagi. Anakku adalah cahaya hidupku, dan bersamanya aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari orang lain, melainkan dari ketulusan dan keteguhan hati sendiri. Setiap langkah yang kami ambil kini dipenuhi cinta dan rasa syukur, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Aku juga menyadari satu hal penting, hidup ini tidak selalu adil, tetapi keadilan sejati akan selalu datang pada waktunya.
Suamiku dan pelakor itu kini hidup dalam penyesalan mereka sendiri. Aku tidak membalas dendam, namun melihat mereka merasakan pahitnya pilihan mereka adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Aku menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan padaku. Lindungilah anakku, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang hanya ingin menghancurkan. Jadikanlah hidup kami penuh berkah, damai, dan kebahagiaan yang hakiki." Doa itu keluar dari hati terdalamku, bukan sebagai tangisan, tetapi sebagai pernyataan kemenangan hidup. Dan saat aku menggendong anakku keluar rumah, aku tersenyum, melihat dunia dengan mata baru. Aku telah melewati segala luka, dan kini aku bebas. Kebahagiaan yang sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari kemampuan untuk bangkit, berdiri tegak, dan mencintai diri sendiri serta orang yang benar-benar pantas dicintai. Inilah akhir dari masa lalu yang menyakitkan, dan awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Kini aku melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan semua kenangan pahit yang dulu menghancurkan hatiku. Setiap luka yang pernah kualami kini menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi kekuatan yang membentuk diriku menjadi wanita yang lebih bijaksana. Aku tersenyum, menyadari bahwa hidup ini memberiku kesempatan kedua, kesempatan untuk benar-benar bahagia bersama anakku. Aku menatap anakku yang tertawa riang, bermain di halaman. Senyumnya adalah obat bagi segala kesedihan masa lalu. Dari matanya, aku belajar arti kesetiaan dan cinta tanpa syarat. Ia adalah alasan mengapa aku mampu bertahan, bangkit, dan membuktikan pada dunia bahwa seorang ibu yang kuat bisa menghadapi segala ujian hidup. Sementara itu, aku tahu orang-orang yang pernah menyakitiku kini merasakan pahitnya penyesalan mereka sendiri. Suamiku dan perempuan itu harus belajar dari kesalahan mereka. Namun aku tidak menyimpan dendam, aku hanya fokus pada kebahagiaan kami. Hidupku kini adalah tentang cinta, keberanian, dan keteguhan hati. Aku menundukkan kepala dan berdoa dengan tulus, "Ya Allah, terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan padaku. Terima kasih karena aku mampu bangkit, menjaga anakku, dan menemukan kebahagiaan sejati. Semoga Engkau selalu melindungi kami dari segala kesulitan dan memberi kami jalan yang penuh berkah." Doa itu menguatkanku lebih dari apapun. Terakhir, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian, penonton setiaku di YouTube. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, ikut merasakan luka dan kebangkitan kami, dan memberi dukungan melalui doa serta komentar. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang menghadapi pengkhianatan, agar tetap tegar, bangkit, dan menemukan kebahagiaan sejati.